Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kali ini kita akan mengulik partai yang baru lahir beberapa bulan yang lalu, tapi sudah menggaungkan kalimat-kalimat yang saya kira cukup menghentak rakyat. Baru berdiri sudah mengatakan adili Jokowi. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Dan saya hari ini bicara dengan jubir dari Partai Negoro sekaligus jubir ketua umum dari Bang Faisal Assegaf, Bang Rusdi Setiawan. Betul Bang ya namanya ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan kita untuk mengulik. Jadi apa itu sebenarnya Partai Negoro nih? Menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabat yang hadir di acara launching Partai Nasional Gotong Royong. Salam kemuliaan, salam kasih sayang. Tapi di tempat sederhana ini, jiwa-jiwa atau yang disebutkan Haidar Negoro melangkah kaki dalam semangat kebersamaan, dan kemudian kita ketemu di sini menegaskan perpisahan terhadap partai-partai yang berkuasa yang baru kemarin dicap oleh rakyat sebagai partai yang lahir dari rahim kecurangan demokrasi. Bang Rusdi, boleh bicara terlebih dahulu barangkali dari Partai Negoro ini, kalau tidak salah ada kepanjangannya nih. Ya. Apa itu betul. Bang? Ya, terima kasih nih Bung Saiful Jamal yang saya sangat kenal di dunia YouTube, dan seorang yang komunikatif dalam berpandangan politik ya, dan memang selama ini juga di politik ya. Oke, terima kasih. Politik ala rakyat jelata gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Partai Negoro kepanjangannya apa? Partai Nasional Gotong Royong. Partai Nasional Gotong Royong. Negoro, ya. Ya, kita singkat menjadi Negoro. Nah, tadi ada yang bilang, mungkin ada yang bilang kok tidak Nagoro ya. Nah, itu proses spiritual kita ya dalam konteks membuat Negoro itu. Nah, kemudian kan kita juga melihat Negoro itu ya dalam konteks ini tidak ansih dalam konteks ini Negoro itu Jawa, bukan. Nah, iya. Negoro ya itu. Begitu. Negoro ya itu nasionalis gotong royong, Negoro gitu. Nah, supaya lebih dikenal masyarakat, lebih cepat ya Negoro gitu kan. Negoro itulah nasionalis gotong royong. Kita nasionalis. Kita memilih jalan nasionalis yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Jadi kalau yang lain bikin gerakan, yang ini bikin gebrakan. Ada tambahan B-nya itu, gerakan gebrakan. Karena tadi saya baru pertama dengar Partai Negoro itu statement awalnya sudah adili Jokowi. Wah, ini kenapa gitu Bang Rusdi, kok langsung straight to the point ke situ? Ada apa dengan Partai Negoro? Saya kira kalau kita sudah melihat atau membaca dan mendengar statement-statement Ketua Umum Partai Negoro Bang Faisal Assegaf, ini banyak hal yang berbeda, ada diferensial di situ. Jadi pernyataan-pernyataan Ketua Umum Partai Negoro Bang Faisal Assegaf ini tidak sekedar sebagai sebuah pernyataan, tapi pernyataan yang di background oleh banyak persoalan juga, banyak kesempatan, banyak sesuatu yang memang dia punya insting, naluri, dan kemudian bagaimana dia melihat jauh persoalan-persoalan kenegaraan, politik, demokrasi, dan semua yang terkait dengan hal itu. Nah, kalau kita bicara soal Jokowi, seperti yang kalau kita lihat juga statement Ketua Umum Partai Negoro ini, ya harus ada sesuatu yang berbeda. Nah, berbeda inilah yang kita lihat dari pola berpikir Ketua Umum Partai kami itu ya apa? Kalau hanya sekedar hadir aja ya biasa-biasa aja kan. Tapi ketika kita hadir kemudian melakukan sesuatu selama 10 tahun terakhir, apa yang terjadi di Republik ini? 10 tahun. Iya, artinya kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Apa yang kita bisa lihat? Saya kira sudah banyak orang tahu, masyarakat memahami, memaklumi banyak persoalan. Kalau kita kembali melihat statement itu di awal ketika deklarasi Partai Negoro, kemudian kan orang langsung mengaitkan dengan sosok ketumnya ya, Bung Faisal Assegaf, seorang aktivis mahasiswa, aktivis 98, kemudian juga dengan berbagai track recordnya di
Forum Alumni 212 gitu, Bang. Terus apalagi yang lain banyak lah, saya tahu tuh. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Apakah isi dari Partai Negoro ini karena ketumnya aktivis, maka di bawahnya juga ini aktivis semua nih, atau ada yang lain? Ya, jadi gini, abangku yang baik ya. Jadi dalam pengertian ini Partai Negoro dilahirkan itu 1 bulan setelah hari pencoblosan. 14 Februari kita 2 bulan April ya. Jadi gitu. Jadi kita tidak ujuk-ujuk membuat partai. Dan kita sangat selektif. Sangat selektif bahwa kemudian kita menghimpun aktivis mahasiswa, gerakan mahasiswa 98 dan seterusnya. Kemudian ada budayawan, ada jurnalis. Terus ada seniman, terus mahasiswa-mahasiswa yang juga masih aktif dan seterusnya, tentu saja aktivis mahasiswa saat ini itu juga merespon. Nah, tentu kita sangat selektif, tidak bisa lantas kemudian membuat air bah dalam Partai Negoro. Kita sangat selektif. Karena apa? Dalam kontestasi politik ke depan ini masih jauh. Kita tidak berbasis untuk berpikir bahwa kita akan masuk ke dalam kontestasi politik 2029. Tidak. Tapi kita menyiapkan segala sesuatunya sampai nanti pada saatnya kita akan menentukan pilihan bahwa kita akan masuk ke elektoral atau tidak. Nah, kita sedang merancang pemikiran yang luar biasa. Nah, kita menganggapnya ini politik terbarukan. Partai Negoro melakukan moto politik terbarukan. Nah, terbarukan itu apa? Iya itu. Nah, itu banyak hal baru hal yang baru ini kan tentu sesuatu yang baru. Kalau kita berpandangan perubahan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh perubahan. Kita menengok ke kiri kemudian menengok ke kanan, itu perubahan. Tapi terbarukan adalah bagaimana artifisial politik dalam konteks masa depan Indonesia ke depan yang lebih baik seperti apa. Disinilah kita merumuskan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kita menggunakan teknologi politik, teknopolitik. Ya, teknopolitik. Kita dorong teknopolitik selain politik terbarukan. Teknopolitik ini bagaimana kita kemudian menyambung satu sama lain, misalnya antara Kang Saiful dengan saya, itu kan ada landasan cara berpikir lain, misalnya teknologi. Teknologi terbarukan juga ada, kemudian juga politik terbarukan juga ada dan sebagainya. Nah, kita berharap politik terbarukan ini mampu memberikan background pemikiran terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia ke depan. Bagaimana membangun Indonesia dengan demokrasi yang memiliki politik terbarukan itu sendiri. Jadi tidak bisa kita diam seperti sekarang ini. Jadi media sosial sudah sangat fluktuatif ya. Jadi kemudian kita lihat ada platform politik atau media sosial juga sudah sangat polutif. Nah, tapi bagaimana kita hadir seperti Kang Saiful di tengah polusinya persoalan media sosial, Anda mampu berdiri sendiri dalam pengertian eye-catching. Ada yang dilihat, ini beda, ini beda, itulah. Jadi kita tidak ingin mengekor, tapi kita menjadi pelopor. Dalam pengertian politik terbarukan itu adalah kita melakukan atau mendirikan suatu partai politik tidak berbasis pada apa yang pernah terjadi sejak Orde Baru dan atau Orde Lama. Yang menjadi pertanyaan saya, Bang, kira-kira setelah ini bicara tentang hal-hal yang konsep yang luar biasa yang terbarukan tadi saya mundur sedikit ke belakang, ada pernyataan dari Abang bahwa kita akan lihat ke depan apakah kita akan masuk ke elektoral atau tidak. Nah, kenapa ada pertimbangan itu gitu, tidak memastikan bahwa kita akan bertarung di 2029 untuk meraih simpati rakyat dan berjuang di parlemen dan seterusnya gitu. Ya, kontemplasi dan perenungan yang dalam. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri adalah bagian dari bagaimana kita berpijak di bumi dan kemudian kita menjadi khalifah di muka bumi ini, bahwa kita sebenarnya adalah pemimpin. Nah, kemudian kalau kita berpikir bahwa kita adalah pemimpin, maka kita harus secara mandiri dalam pemikiran, dalam tindakan, perilaku, terus perasaan, perbuatan dan sebagainya itu mengarah pada sunnatullah,
Kemudian kita bagaimana merekomendasikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, caranya tentu saja refleksi ya, perenungan yang sangat terhadap bagaimana kita menghadapi persoalan kebangsaan, masyarakat, diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, anak muda Indonesia dan demokrasi itu sendiri dalam wadah persatuan Indonesia kan. Jadi ke depan kita harus menyiapkan diri ya Pak. Makanya kita tidak lantas ujuk-ujuk kita siap masuk elektoral, tidak. Artinya kita betul-betul memperhitungkan secara baik, cermat dan akurat, kemudian atas kesadaran yang luar biasa untuk sampai pada masuk ke elektoral itu kita harus mampu melakukan refleksi perenungan yang sangat dalam, sehingga ketika itu terjadi maka tahapan-tahapan ini akan kita siapkan. Jadi kita tidak langsung bahwa kita adalah partai elektoral, tidak. Nah, inilah yang kita sedang siapkan. Persiapan yang matang itu adalah kemenangan yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi kita punya persiapan, maka itu adalah kemenangan 50% lah ke depan. Katanya gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jadi ini dimatangkan dulu perencanaannya, pematangan segala macam. Bang, kalau bicara terkait partai baru, banyak nada-nada pesimistis. Toh kita lihat banyak partai-partai baru yang bertumbangan ya. Kalau kita bicara misalkan ada Partai Masumi, ada Partai Umat dan beberapa yang lain lah. Bahkan partai dengan yang di atasnya pun malah ada yang tidak lolos ke nasional seperti P3 misalkan. Nah, kemudian ada Partai Negoro yang sedang mempersiapkan kepengurusan dan sebagainya. Terus nada-nada pesimistis itu kan langsung bicara dengan pertanyaan, emang bohirnya siapa ini? Berani-beraninya bikin partai politik. Nah, gimana pandangan Partai Negoro terhadap bikin partai itu butuh duit yang mungkin minimal T hitungannya, bukan lagi M atau ratusan M. Ya, saya mengutip pembicaraan dan hampir banyak sekali apa yang diungkapkan atau dikatakan Ketua Umum kami, Ketua Umum Partai Negoro, Bung Faisal Asgaf, bahwa kami melihat itu, kami mendengar itu, tetapi kami menjadi lebih agresif dalam berpikir yang cerdas, dalam pengertian bahwa itu pandangan berbeda, itu pandangan lama. Pandangan lama. Iya, pandangan kuno. Iya. Saat ini seperti yang juga sering kali diungkapkan oleh Ketua Umum kami, Bung Faisal Asgaf, bahwa partai atau membentuk partai membutuhkan biaya yang sangat besar. Tadi seperti itu pandangan kami dan banyak orang-orang. Triliunan dan sebagainya. Itu tadi. Jadi kalau ini dikemukakan di depan, maka menurut Bung Faisal Asgaf ini udah masalah kuno. Masalah yang terbarukan adalah bagaimana kita menyiapkan partai sebagai sebuah kendaraan politik yang kemudian di dalamnya adalah volutif dengan gagasan-gagasan brilian, gagasan-gagasan yang luar biasa, gagasan-gagasan yang tidak hanya sekedar gagasan kemudian hilang, tapi kita punya gagasan yang kita dorong, kemudian kita kawal sampai pada titik berdirinya sebuah cita-cita itu sendiri. Jadi ada banyak yang kita harus lakukan. Misalnya ketika platform kita hanya bergantung kepada dana besar, itu juga sesuatu yang biasa-biasa saja sebetulnya. Artinya biasa-biasa saja kan sudah dilakukan oleh banyak partai umum, partai yang sudah ada gitu kan. Nah, kita melakukan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan dan kita bermunajat kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, kita lakukan. Bahwa pandangan itu selalu saja tentang biaya, tentang harus membutuhkan dana yang besar. Ya, kita melihatnya dengan senyuman manis yang mampu kita jadikan ke depan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan lapang bagi Partai Negoro yang berbicara lebih berbeda. Jadi partai didirikan tidak hanya sekedar modal. Tapi kita harus mendorong gagasan-gagasan yang mampu menciptakan ruang-ruang bagi masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi bangsa yang lebih baik, menjadikan bangsa yang tidak korup, bangsa yang meninggalkan persoalan-persoalan
remeh-temeh dan sebagainya yang selama ini kita sudah lihat. Kepemimpinan nasional ke depan itu harus dibangun sejak dini, sejak sekarang. Saya kira Partai Negoro mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu membarukan Indonesia ke depan. Luar biasa. Ada closing statement, Bang, yang mau disampaikan, misalkan ini terkait dengan saya kira banyak juga pertanyaan yang saya terima. Ini gimana nih Partai Negoro nih, kalau kita pengen gabung gimana caranya nih? Nah, dan yang begitu-begitu, Bang, boleh Bang disampaikan? Iya, pada saatnya akan kami sampaikan secara resmi. Tapi untuk kali ini kita sedang melakukan kontemplasi yang dalam, konsolidasi organisasi dan seterusnya untuk bahwa kehadiran kami tidak hanya sekedar hadir, tapi kami hadir untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan bagi masyarakat. Satu hal, Bung Saiful, bahwa kemudian apa yang kadang kita pikirkan itu tidak menjadi pikiran banyak orang, tapi pikiran banyak orang itu menjadi mewakili pikiran kita. Dan ke depan bagaimanapun sesuatu yang besar itu harus dipikirkan secara besar. Sesuatu yang kecil biarlah dipinggirkan. Tapi masyarakat harus mampu melegitimasi dirinya untuk ke depan, bahwa kalau ada upaya perubahan dalam konteks keterbarukan, politik terbarukan, maka perubahan yang sangat detail terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk Partai Negoro itu harus betul-betul dilakukan secara tumbuh dari hati nurani yang dalam. Gitu. Jadi marilah kita bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur untuk Indonesia. Dan satu lagi yang seperti sering dikatakan oleh Bung Faisal Assegaf, bahwa kita harus menolak masuk ke dalam sungai besar dengan arus besar, maka kita akan berenang juga di dalamnya. Tetapi kita harus punya sesuatu yang berbeda. Kalau kita harus diseret oleh arus besar itu sendiri, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita ada bagian dari arus besar yang digulirkan oleh tangan-tangan kekuasaan yang sangat punya tujuan yang berbeda. Mudah-mudahan Partai Negoro mampu melakukan sesuatu dengan izin Allah, dengan kasih sayang, dengan kasih sayang dan kemudian cinta kita kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih. Baik, Bang Rusdi, Partai Negoro sudah memiliki tekad yang bulat untuk mengawal pengadilan Jokowi, mengawal rezim, dan kita sebagai rakyat jelata kita tunggu ya pendaftarannya di mana. Kalau yang mau daftar kan harus tahu ya daftarnya kemana, ke siapa, lewat website atau bagaimana. Tapi sekaligus juga kita juga akan mengawal bagaimana Partai Negoro konsisten dengan apa yang sudah disampaikannya, sehingga tentu ini bisa menarik perhatian rakyat yang bisa bersama-sama bersinergi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Sekali lagi Bang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Kita nantikan kabar terbaru dari partai yang mengusung politik terbarukan, Partai Negoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.